Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Sebelum kita belajar, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe sehingga tidak ketinggalan video selanjutnya dari Kak Dian. Are you ready to study? Let's check it out. What will we learn? Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama, the definition of descriptive text. Definisi atau pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua, types of descriptive text. Tipe-tipe dari teks deskripsi. Yang ketiga, the social function of descriptive text. Fungsi sosial dari teks deskripsi. Yang keempat, the generic structures of descriptive text. Struktur umum teks deskripsi. Dan yang terakhir adalah the language features of descriptive text. Ciri kebahasaan teks deskripsi. Sebelum kita mempelajari definition of descriptive text, pengertian dari teks deskripsi, yang perlu kita ketahui bahwasannya descriptive text terdiri dari kata deskriptif yang berarti gambaran dan teks yang berarti tulisan. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan descriptive text? Simak penjelasan berikut ini. Definition of descriptive text. Descriptive text is text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, hewan tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu yang hanya ada satu di dunia. Contohnya, particular person, Miss Jia. Miss Jia hanya ada satu di dunia. Contoh lain, John Junior. John Junior hanya ada satu di dunia. Contoh untuk particular animals, ada my fish, ikanku. Nah, ikan ini hanya ada satu di dunia kepunyaanku. Rio's bird, burung milik Rio, ya. Jadi burung ini hanyalah milik Rio. Particular place, contohnya Sahabat Junior High School. Nah, sekolahan ini hanya ada satu di dunia. Contoh yang lain ada Monas, Kuta Beach, Raja Ampat, ya, dan lain sebagainya. Tempat-tempat tersebut hanya ada satu di dunia. Types of descriptive text. Tipe-tipe teks deskripsi. Yang pertama ada person, yang menggambarkan tentang seseorang. Yang kedua, lovely animal, yang menggambarkan tentang hewan kesukaan. Yang ketiga, place, yang menggambarkan tentang tempat tertentu. Yang terakhir ada favorite thing, yang menggambarkan tentang benda dan biasanya adalah benda kesukaan.
Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi yang menggambarkan seseorang atau person. My little brother Abdullah. I have a little brother. His name is Abdullah. We call him Baidul. He is 4 years old. His school is at Kindergarten Uthman bin Affan Sukoharjo. Dul is a handsome boy. His skin is white. He has very cute smile. He is not very tall. His hair is straight and black. He likes wearing his red spectacles. Dari judulnya, kita bisa memastikan bahwa teks tersebut adalah teks deskripsi. Ciri dari teks deskripsi adalah menggunakan kata my, yang menunjukkan bahwa orang tersebut hanya ada satu di dunia, yaitu adik laki-lakiku, Abdullah. Berikut ini adalah contoh deskriptif teks atau teks deskripsi yang menggambarkan tentang lovely animal, hewan kesayangan. My cute cat Cempluk. Kucing lucuku Cempluk. I have a pet at home. Aku mempunyai seekor peliharaan di rumah. My pet is a cute cat. Peliharaanku adalah kucing yang lucu. My cat's name is Cempluk. Kucingku bernama Cempluk. Cempluk is very cute and adorable. Cempluk sangat lucu dan menggemaskan. Cempluk is also very active when plays with me. Cempluk juga sangat aktif ketika bermain bersamaku. Cempluk has white fur. Cempluk mempunyai bulu berwarna putih. It is fluffy. Bulunya lembut. The length is about 20 cm. Panjangnya Cempluk sekitar 20 cm. It has 4 short legs. Dia mempunyai 4 kaki yang pendek. It has a little head. Dia mempunyai kepala yang kecil and 2 big brown eyes. Dan 2 mata coklat yang besar. It has 2 little ears. Dia mempunyai 2 telinga yang kecil. Pink nose and mouth. Hidung dan mulut yang berwarna merah jambu. It likes fish and milk. Dia suka ikan dan susu. Perhatikan judul dari teks tersebut. My cute cat Cempluk. Di situ digunakan kata my. Dari judulnya kita tahu bahwa kucing lucu tersebut adalah milikku dan hanya ada satu di dunia, ya. Nah, penggunaan kata my di sini juga merupakan ciri bahwa teks tersebut adalah teks deskripsi. Berbeda dengan jika judulnya hanya cat. Ya, jika judulnya hanya cat saja, maka teks tersebut akan menggambarkan kucing secara umum. Dan nantinya akan menjadi report text. Nah, kalau ini karena menggunakan my cute cat Cempluk, maka teks tersebut termasuk teks deskripsi, ya, termasuk particular animal. Berikut ini adalah contoh deskriptif teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan particular
place, tempat tertentu. My beloved classroom, ruang kelasku tercinta. Utsman bin Affan Junior High School is my new school. SMP Utsman bin Affan adalah sekolah baruku. It has 24 classrooms. Dia mempunyai 24 ruang-ruang kelas. One of them is my beloved classroom. Salah satunya adalah ruang kelasku. My classroom is an ordinary room, but it is comfortable. Ruang kelasku adalah ruangan biasa, tapi dia nyaman. My classroom has 9 tables and chairs for students. Ruang kelasku mempunyai 9 meja dan kursi untuk murid-murid. It has a big blackboard. Dia mempunyai papan tulis besar. There is a big map of Indonesia. Ada sebuah peta Indonesia yang besar. It also has LCD for English movie class. Dia juga mempunyai LCD untuk kelas film bahasa Inggris. One cupboard is in the corner to keep the books and a cloth. Satu lemari berada di pojok untuk menyimpan buku dan sebuah bola dunia. My classroom has 2 big windows. Kelasku mempunyai 2 jendela besar. Nah, ini merupakan teks deskriptif. Seperti kita lihat pada teks tersebut, pada paragraf pertama merupakan identifications, sedangkan pada paragraf kedua merupakan description yang menjelaskan tentang ruang kelas yang dimaksud. Berikut ini adalah contoh deskriptif teks yang menggambarkan tentang favorite things, benda kesukaan. My favorite diary, buku harian kesukaanku. I am introvert person, aku seorang yang pendiam. I don't like spending my time to talk with friends. Aku tidak suka menghabiskan waktuku untuk berbicara dengan teman-teman. But I really like writing. Tapi aku sangat suka menulis. So, I buy a diary. Jadi, aku membeli sebuah buku harian. The yellow diary is my first diary. Buku harian berwarna kuning adalah buku harian pertamaku. The color of its cover is yellow. Warna sampulnya adalah kuning. It uses glossy paper. Menggunakan kertas mengkilap. The pages of diary use floral design. Halaman buku harian menggunakan desain bunga. There are motivation quotes in every page. Ada kalimat-kalimat motivasi di setiap halamannya. It can motivate me when I get down. Itu bisa memotivasiku saat aku terpuruk. The purpose of descriptive text. Tujuan dari teks deskripsi. Beberapa pertanyaan berikut menanyakan hal yang sama, yaitu the general purpose, tujuan umum dari teks deskripsi. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks?
What is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks? Why is the text written? Mengapa teks ditulis? What is the writer intention? Apa maksud dari si penulis? 4 pertanyaan tadi menanyakan hal yang sama, yaitu tujuan umum dari teks deskripsi. Tujuan umum dari teks deskripsi adalah to describe, untuk menggambarkan. Teks deskripsi sendiri mempunyai tujuan khusus. Jika yang digambarkan berupa benda, hewan maupun orang, maka tujuan khususnya adalah to introduce someone or something, untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Sedangkan apabila yang diceritakan digambarkan berupa tempat-tempat yang menarik, interesting place, maka tujuan khususnya adalah to attract people to visit, untuk menarik seseorang untuk berkunjung atau mengunjunginya. The generic structures of descriptive text. Bagian-bagian umum dari teks deskripsi. Yang pertama, identification. Berisi introduction atau perkenalan secara umum, berupa nama, lokasi. Identification berada di paragraf pertama. Bagian yang kedua adalah description. Description adalah bagian dari teks deskripsi yang menggambarkan tentang karakteristik objek, penampilan fisik, personality atau kepribadian, habits, kebiasaan, or qualities, kualitasnya. Description berada pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh teks deskripsi atau descriptive text. Bisa kita lihat dari judulnya menggunakan my. Jika judulnya hanya cat saja, maka teks tersebut adalah report text. Sekarang kita analisa the generic structure dari teks tersebut. Paragraf pertama merupakan identification. Sebab pada paragraf tersebut, penulis memperkenalkan kucingnya secara umum. Sedangkan paragraf kedua merupakan description. Pada paragraf kedua tersebut, penulis menceritakan, menggambarkan tentang kucingnya secara lebih spesifik. Dari warna bulunya, panjangnya, kakinya, kepalanya, matanya. Nah, di situ kita tahu bahwasanya paragraf kedua merupakan description. The language features of descriptive text. Ciri-ciri bahasa dari teks deskripsi. Yang pertama, focus on specific participants as the main character. Specific participants adalah seseorang atau sesuatu yang sedang dibicarakan. Nah, seseorang atau sesuatu itu sebagai karakter utamanya. Yang kedua, use present tense as dominant tenses. Menggunakan present tense sebagai tata bahasa yang dominan. Contohnya, Mr. Khalid has black hair. My cat has white fur. Yang ketiga, action verb. Menggunakan
kata kerja bentuk pertama yang menunjukkan sedang melakukan kegiatan tertentu. Contohnya, cook, work, study, run. Yang keempat, adjektif atau kata sifat. Contohnya, beautiful, cute, smart, handsome. Perhatikan contoh teks berikut ini. Apakah spesifik partisipennya? Ya, yang sedang dibicarakan pada teks tersebut adalah cempluk. Maka, spesifik participants dari teks tersebut adalah cempluk. Teks ini menggunakan present tense. Semua kalimat yang digarisbawahi menunjukkan bahwa teks tersebut menggunakan present tense. Kata sifat atau adjektif yang digunakan ada cute, adorable, big, dan lain sebagainya. Coba, adakah yang terlewat? Tulis di kolom komentar ya. Sedangkan action verb yang digunakan adalah plays and runs. Apa kalian menemukan yang lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui video pembelajaran selanjutnya dari Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.